Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Rahman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata saya, yaitu menyusun strategi penerapan Merdeka Belajar. Nah, di sini tentu saja sebelum kita menjelaskan tentang strategi apa yang akan kita gunakan, maka kita perlu menganalisis dan memahami. Yang pertama, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Nah, tentu hal ini sebagai tolak ukur nantinya ketika kita menerapkan strategi kita di pembelajaran merdeka. Kemudian, memahami arti mendidik dan mengajar. Setelah kita mengikuti beberapa pelatihan kemarin, tentu kita harusnya sudah memahami apa arti didik dan mengajar. Nah, ini juga yang akan menjadi tolak ukurnya nanti. Kemudian kita menganalisis dan memahami kondisi satuan pendidikan. Nah, di sini kita perlu mengamati apakah di sekolah ini bisa diterapkan beberapa strategi yang kita bentuk nanti. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Kemudian yang terakhir, menganalisis kemampuan siswa. Apakah siswa itu mampu nantinya jika diterapkan strategi yang kita buat ini. Nah, selanjutnya kita sudah mulai menyusun strategi. Yang pertama, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, tentunya lingkungan belajar yang nyaman ini nantinya akan membuat siswa merasa nyaman, merasa ceria di kelas. Kemudian memanfaatkan fasilitas teknologi. Di era modern seperti sekarang ini, tentunya fasilitas teknologi bukan hal yang asing lagi buat kita. Harusnya sebagai guru yang profesional, kita harus mampu memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana jika kita berada di sekolah yang lain yang tidak memiliki fasilitas teknologi? Nah, tentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita tadi. Nah, kemudian kolaboratif dan kreatif. Siapa saja yang terlibat ketika kita menerapkan strategi ini? Nah, tentunya di sini kita melibatkan siswa seluruhnya. Kemudian peran orang tua sebagai pendukung dan fasilitator untuk siswa. Kemudian terakhir, belajar berdasarkan pengalaman. Nah, di sini sebagai guru tentunya kita tidak hanya membagikan pengalaman kita selama belajar, tetapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mencari pengalamannya sendiri, sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman pribadinya. Ada beberapa kategori siswa. Yang pertama itu siswa yang mampu belajar dengan baik berdasarkan apa yang dia lihat, yaitu disebut dengan visual. Kemudian ada siswa yang lebih mudah belajar ketika dia mendengarkan. Nah, itu disebut auditorial. Kemudian yang terakhir itu kinestetik. Kinestetik itu siswa belajar dari apa yang dia lakukan, seperti contohnya olahraga. Kemudian pertanyaannya, apakah sesuai jika diterapkan? Tentu saja jawabannya akan sesuai jika didukung oleh pihak-pihak pemangku kepentingan yang percaya bahwa strategi ini akan berhasil. Yang pertama itu, sebuah tujuan perlu dirancang dengan matang. Kemudian, sesuatu yang belum dicoba tidak akan tahu hasilnya. Yang ketiga, semua keberhasilan itu tergantung pada cara pelaksanaannya. Nah, jadi kembali lagi dengan diri kita, apakah sesuai atau tidak diterapkan, tergantung analisis kita. Strategi apa yang saya terapkan? Nah, di sini ada beberapa strateginya sudah saya buat. Yang pertama itu persiapan, kemudian kondisi, ketiga media, keempat kolaborasi kreatif, dan terakhir pengalaman yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi strategi ini yang akan saya terapkan. Nah, dan ini 5 strategi ekstrakurikuler tambahan. Nah, sebelumnya di sekolah kita tentunya sudah memiliki kegiatan ekstra seperti pramuka ataupun drum band kesenian. Nah, di sini ada ekstrakurikuler tambahan. Yang pertama itu ekstra PJOK, kemudian yang kedua English Club, ketiga Rohis, keempat TIK, jurnalistik. Nah, tentunya kelima ekstrakurikuler ini akan diterapkan di kurikulum Merdeka nanti.
Kemudian strategi yang saya terapkan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama persiapan. Pada tahapan ini, kita telah menganalisis dan memahami beberapa aspek yang menjadi tolak ukur keberhasilan strategi yang akan kita lakukan. Kemudian kita memperhatikan kondisi. Sebagai pendidik, kita perlu menciptakan kondisi atau suasana kelas lebih nyaman dan ceria, sehingga siswa tidak merasa jenuh saat berada di kelas. Ketiga, media. Sebagai guru, kita harus bisa memanfaatkan berbagai media seperti media elektronik, komputer, smartphone, LCD, proyektor, dan internet. Selain itu juga saya akan memanfaatkan media sosial. Nah, keempat, kolaborasi kreatif. Di sini saya akan melibatkan pihak ketiga. Di sini perannya tentu saja pertama itu orang tua. Sangat penting sebagai orang tua, sebagai fasilitator dan pendorong dalam pengembangan potensi siswa. Terakhir, pengalaman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siswa diberikan kebebasan dalam belajar dari apa yang ia lihat, dengar, dan sentuh. Karena ada beberapa siswa yang memiliki cara belajar yang berbeda, visual, auditorial, dan kinestetik. Lalu bagaimana dengan strategi yang akan Bapak atau Ibu guru gunakan? Mari, sama-sama kita susun rencana kita ke depan. Sekian dari saya, salam guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.